Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Senang hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan saudara dimanapun saudara berada. Dan pagi ini kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Sungguh besar saudara, anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di sorga, kami datang mengucap syukur kepada Engkau untuk hari yang baru, untuk penyertaan, penjagaan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan, sungguh Engkau sangat baik. Pagi ini, mari Tuhan kembali Engkau berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan, berikan kami telinga untuk mendengar dan hati yang mau belajar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, renungan kita hari ini terambil dari surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan ayat ini untuk kita bersama. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, saat ini kita mendengar berita-berita baik di televisi maupun media sosial. Banyak harga bahan pokok mulai naik. Dari harga minyak sayur yang naik, harga bahan bakar pertamax yang naik, harga daging sapi sampai bawang merah naik, bahkan harga pulsa pun ikut naik. Dan tentunya saudara, hal itu membuat kita, untuk sebagian orang, menjadi pusing dalam mengatur keuangan. Apalagi semua barang naik, sedangkan kebutuhan lain masih banyak. Saudara, keadaan seperti itu bisa membuat kehilangan sukacita di dalam kehidupan kita. Saudara kasih dalam Tuhan, surat Filipi yang kita baca, tema besar ialah sukacita di dalam Tuhan. Sehingga surat ini dikenal sebagai The Book of Joy. Dalam keempat pasal yang singkat ini, hampir 10 kali saudara, Rasul Paulus mengulang-ulang kata sukacita. Menariknya lagi ialah Rasul Paulus mengatakan ajakan untuk bersukacita bukan pada saat ia ada di tepi pantai menikmati pemandangan yang indah, bukan pula pada waktu ia sedang mendapat penghasilan yang besar. Tetapi waktu itu Rasul Paulus sedang ada di dalam penjara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang kita baca, Paulus mengatakan, "Aku bersukacita di dalam Tuhan. Aku bersukacita sekalipun aku di dalam kesusahan, pergumulan yang tidak mudah." Ia bersukacita sekalipun ia menghadapi beban hidup yang tidak mudah. Paulus tetap kuat saudara dalam segala keadaan hidup yang ia alami. Saudara kasih dalam Tuhan, inilah yang dialami oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Ia tetap bersyukur kepada Tuhan, ia tetap bersukacita di dalam Tuhan sekalipun keadaannya tidak mudah. Artinya ia dapat tetap kuat dalam segala keadaan yang ia hadapi. Pertanyaannya, apa rahasianya? Saudara, ayat 13 yang kita baca memberikan jawaban. Dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara, saudara, artinya segala sesuatu. Bukan hanya hal-hal yang kecil, tapi juga hal-hal yang besar. Dapat kutanggung, menyatakan kekuatan, kemampuan yang Dia miliki, yaitu di dalam Dia, di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadanya. Artinya saudara, kekuatan Rasul Paulus menjalani kehidupan di tengah situasi yang tidak mudah. Dia dapat tetap bersukacita karena ia mendapatkan kekuatan di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepada dirinya. Saudara,
Paulus menyadari bahwa dirinya begitu lemah dan tak berdaya. Karena itu Paulus tidak mengandalkan kekuatannya, tapi Paulus mendekatkan hidupnya kepada Tuhan dan percaya, beriman kepada Tuhan. Karena itu di dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7 Paulus berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus." Ini saudara yang dilakukan oleh Rasul Paulus sehingga ia tetap kuat menghadapi berbagai situasi di dalam kehidupannya, karena dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, beban hidupnya kepada Tuhan. Saudara, Tuhan yang hidup, Kristus Yesus Tuhan kita, Dia akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita pertolongan, topangannya, anugerahnya buat kita, sehingga kita mampu, saudara, untuk tetap kuat, tegar, menjalani kehidupan ini apapun yang sedang kita alami. Saudara, kasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari Rasul Paulus bahwa kekuatan kita menjalani kehidupan ini ada di dalam Tuhan kita. Karena itu saudara, apapun yang sedang saudara alami, mari percaya kepada Tuhan, bawa kepada Tuhan, sehingga kita bisa berkata seperti Rasul Paulus, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Saudara, inilah kekuatan kita, dan mari kita andalkan Kristus Yesus Tuhan kita di dalam kehidupan ini. Kiranya renungan ini, saudara, boleh memberkati kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepadamu untuk kebenaranmu. Kami lemah, kami tak berdaya. Kami butuh kekuatan daripada Engkau. Dan sungguh Tuhan, kami memiliki Allah yang maha kuasa, Allah yang hidup, Allah yang baik dalam kehidupan kami. Dan biar Engkau saja Tuhan yang kami andalkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Mungkin mereka ada yang sakit ya Tuhan, mereka mungkin sedang sakit stroke. Tuhan, jamahlah mereka, sembuhkan mereka ya Tuhan, berikan pemulihan. Bagi mereka yang bergumul dengan sakit diabetesnya, Tuhan juga yang tolong berikan pemulihan, berikan supaya kadar gulanya kembali normal ya Tuhan. Mereka sedang Tuhan mengalami sakit jantung, Tuhan juga yang berbelas kasihan, Tuhan yang memberikan pemulihan dan kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami datang hanya kepada Engkau. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya terang firman Tuhan boleh menerangi langkah hidup kita sepanjang hari ini. Dan mari saudara, kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama pada hari ini. Dan sampai jumpa lagi di renungan selanjutnya di dalam channel Sate Kristen. Tuhan Yesus memberkati.